Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Febrianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nurul Huda. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar ekonomi syariah. Selamat menyaksikan. Bab 1. Melacak pondasi ekonomi syariah. Kata hukum Islam ini tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Quran dan literatur Arab. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata-kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah syariah sendiri berasal dari kata al-syariah dan al-syir'ah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Karakteristik syariah diantaranya adalah 1. Al-syumur atau menyalurkan, 2. Al-tawawur atau seimbang, 3. Sabat wa tawawur atau tetap dan luas. Bab 2. Konsep dasar ekonomi syariah. Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dasar hukum Islam ekonomi Islam: 1. Al-Quran, 2. Al-Sunnah. Tujuan ekonomi syariat ini tidak terlepas dari tuntutan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan, maslahah untuk mencapai falah. Bab 3. Paradigma ekonomi syariah. Pendidikan ekonomi syariah harus mampu merubah manusia yang tadinya kapital oriented menjadi maslahah oriented. Paradigma ekonomi syariah ada dua, yaitu 1. Prinsip al-mabad, 2. Dasar atau al-asas. Bab 4. Perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Prinsip ekonomi kapitalis, sosial, dan Islam. A. Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada orang lain di dalamnya. B. Sistem ekonomi sosial memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. C. Prinsip ekonomi syariah berpijak pada beberapa nilai Islam, yaitu tauhid atau keesaan Tuhan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan ma'at atau hasil. Bab 5. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Harta sendiri berarti kekayaan, properti, aset, barang yang artinya sejenisnya. Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut al-mil atau al-milkiyah. Dalam Islam terdapat 3 unsur kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi Islam: 1. Ihraj al-mubawah, 2. al-tawawud minal mamluk, 3. al-khilafah, 4. al-aqd. Bab 6. Riba, gharar, dan maisir dalam Islam. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Gharar artinya ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Maisir atau qomar adalah suatu bentuk permainan yang
Di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Selanjutnya, bab 7, prinsip konsumsi, produksi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Produksi yaitu suatu usaha untuk memaksimalkan atau menambah nilai guna suatu barang baik dari fisik materialnya maupun dari sisi modalitasnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan di akhirat. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen atau penghasil ke tangan konsumen atau pemakai atau yang membutuhkannya. Selanjutnya, bab 8, perdagangan dalam ekonomi Islam. Perdagangan atau dagang dalam bahasa Arabnya adalah tijarah yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Prinsip dasar perdagangan dalam Islam yaitu 1. Kejujuran, 2. Kepercayaan, 3. Saling ridha atau rela antara pihak yang terikat penjual dan pembeli, 4. Tidak mendurhakai Allah, dan 5. Keadilan. Selanjutnya, bab 9, konsep dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Instrumen fiskal dalam ekonomi Islam: 1. Zakat, 2. Pajak, 3. Wakaf, 4. Pengelolaan aset strategi, 5. Utang publik berupa suku. Selanjutnya, bab 10, konsep dan fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif dan 2. Kebijakan moneter kontraktif. Terakhir, bab 11, prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI nomor 792 tahun 1990 adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah: 1. Bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. 2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang sah menurut syariat Islam. 3. Menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah: 1. Perbankan syariah, 2. Asuransi syariah, dan 3. Pegadaian syariah. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.